Halo Askul, hari ini saya lagi ada di Pamulang, tepatnya di Gria Gregah Seira Ilmi. Nah, tempat apa sih? Kita mau ngomongin soal kopi nih. Kopi apa ya? Kita akan discuss tentang kopi Sipirok dan gimana proses-prosesnya. Wis, penasaran kan? Let's check this out. Halo Askul, hari ini saya lagi ada di Gregah Seira Ilmi Coffee. Nama sepupu panjang banget. Ini adalah om saya, namanya Om Ruru. Beliau adalah ownernya. Saya mau nanya nih, Om Ruru mulai berkecimpung di dunia kopi itu dari tahun berapa nih Om? Kalau jadi pegiatnya, pegiatnya itu mulai dari 2017 lah. 2017 ya? Oke, 2017 itu belajarnya atau memang sudah mulai bisnis kopinya? Itu sudah mulai bisnis, tapi bisnis yang masih baru belajar gitu. Jadi kira-kira di pertengahan 2017 kita resmi di ERT gitu, di Tangsel. Kemudian ada penyuluhan tentang bagaimana bisnisnya itu sendiri gitu, ikut pertemuan-pertemuan. Nah, baru mulai agak mengikuti prosedurnya bisnis lebih lanjut. Ini kira-kira berdirinya dari tahun berapa nih Om? Berdiri resminya terdaftar di Tangsel, PGRT Tangsel itu 2018. 2018 ya? Oke, 2018. Terus ada sertifikat halalnya nggak? Sertifikat halal baru mulai keluar di 2019. Oh, meskipun 2019. prosesnya agak lama itu ya. Oke. Cukup lama juga ya? Lumayan. Memang ini sulit ya mendapatkan proses halal? Mungkin karena waiting list aja kali ya. Karena banyak sekali mulai UMKM tumbuh dan paham bahwa mereka harus ada proses halal. Betul. Nah, di sini kan berarti dari 2017 ini sudah 2021. Berarti sudah 4 tahun nih. Terus saya lihat prosesnya itu sampai sekarang saya sempat lihat tadi sampai bikin punya mesin yang gede banget. Nah, awalnya memang udah langsung punya mesin seperti itu atau gimana tuh awalnya? Enggak. Awalnya mulai bisnisnya itu ketika ditawarkan 3 karung kopi green bean itu oleh sepupu yang pemilik kebun di Sipirok sana. Terus setelah ngobrol-ngobrol, toto diserahkan aja 3 karung itu yang original, Biberi dan Luwak Liar. Nah, kita coba roasting mulai dari sangrai pakai wajan gitu. Sangrai sendiri? Iya, sangrai sendiri. Wow. Itu keringetnya keluar semua tuh. Tapi rata tuh? Rata, tapi terlalu gosong jadinya. Oh gitu. Burn istilahnya. Karena itunya apinya nggak stabil ya? Apinya nggak stabil dan kemudian kan masih awal-awal ya. Awal-awal kita nggak tahu kapan ada yang harus di air flow segala macam-macam itu nggak dipertimbangkan. Gitu. Lalu kemudian bikin alat sendiri manual yang pakai diputar. Nah, di situ ya. Iya, di situ mulai hampir semua indera itu terpakai. Oke. Jadi mulai hidung kita ngerasakan aromanya itu perubahan aroma sampai titik yang harus kita keluarkan mesinnya. Getaran waktu kita pegang itu kita tahu, terus kemudian suara itu bunyi musik. Bunyi musiknya bin yang diputar itu berubah. Ketika dia baru masuk berat sampai akhirnya dia lebih ringan. Ya, pada saat keluar itu ada video di orang lain ya, itu menyaksikan waktu roasting dia malah menari ketika mendengar kopi di roasting. Wow, ini banget ya. Karena seperti musik suaranya. Seru. Terus di sini ada varian apa aja nih? Kan basicnya sebenarnya kan awalnya mungkin Sipirok, tapi kan mungkin perkembangan zaman kita nggak bisa memungkiri kalau marketnya nggak cuma Sipirok doang dong. Iya, betul. Sekarang sedia kopi apa aja nih Om? Sekarang masih terbatas juga, jadi belum seluruh belum banyak, masih sedikit. Dari Sipirok ada,
Sibirok aja sudah 3 macam ya, yang original, Piberry dan Longrian. Kemudian Dan semua Arabica ini. Arabica. Kalau dari Sibirok saya Arabica semua. Terus kalau robustanya ada 2 dari Lampung dan Temanggung. Oh, Temanggung. Nah, tapi dua-duanya juga kami khususkan robusta yang fine robusta. Jadi pasti dia petik merah tuh. Oh, oke. Dengan proses tertentu. Gitu. Ada kopi gayunya juga. Kopi gayanya juga ada ya. Dari yang biasa dengan yang wine. Dari yang biasa sama yang wine. Bedanya apa tuh? Awam akan merasakan kalau yang wine akan lebih asam ya. Oh iya. Tapi ada aroma khusus yang hampir-hampir sama seperti wine. Tapi non alkohol. Non alkohol ya. Memang pengen tahu sih rasanya kayak apa sih gitu. Kita cobain ya. Terus ini nih, kan di sini ada di belakang kita tuh ada berbagai macam kopi yang dari yang sampai belum di roasting juga ada ya, Om ya. Nah ini sebenarnya belinya itu memang udah nyetok banyak atau by market aja minta nih? Pre-order ya. Pre-order dari customer. Kalau yang green bean pasti kita harus stok sebelum customer itu pesan. Tapi kalau roastingannya saya roasting by order sesuai orderan dari customer. Oh, jadi kalau ada ini hanya lebihan dari produksi yang sudah dilakukan. Karena bagaimanapun nggak mungkin hasilnya pas, pasti dilebihkan. Karena dari hasilnya itu saya akan simpan sebagai sampel bahwa ini adalah batch produksi yang sudah terkirim untuk persiapan. Jadi ketika ada suatu hal bisa dicek kembali di pressure. Oh, jadi untuk jaga kualitas dari bean-nya itu seperti apa? Karena kalau kita tahu kualitas pada saat dia roastingnya kapan, kita bisa tahu memang mungkin di sini ada kurangnya apa ini, gitu ya. Kira-kira Oke. Dan yang paling banyak peminatnya apa nih? Kalau dari Gregat untuk yang biji kopinya atau ini yang paling banyak tuh yang karena Gregat Cafe sekarang itu lebih fokus untuk penjualan ke kafe-kafe. Jadi kalau dilihat kuantiti penjualan lebih banyak di house blend Arabica dengan Robusta. Komposisi berapa persen? Tergantung dari mereka yang request mereka. Karena saya lebih ada sedikit edukasinya juga pada mereka bahwa mereka butuh seperti apa, Arabica seperti ini, Robusta seperti ini, mereka meracik. Dan biasanya saya berikan ada 2 option dari yang 60-40 atau 50-50. Oke, 60-40 atau 50-50 ya. Tapi ada juga yang akhirnya agak berubah dari sana. Dan itu rutin. Gitu. Terus ini ada varian-varian banyak juga ya, ada cold brew, ada apa ini? Kalau ini hasil setelah roasting, cold brew ini di proses cara meracik kopi. Kopi yang tidak dengan air panas. Tidak dengan air panas. Oke. Terus ada apa lagi nih selain cold brew? Kalau yang biasa membuat? Kalau kami kan bukan kafe ya, jadi Gregat Cafe tidak menyajikan kopi saji, tapi jadi hanya hasil roastingan. Betul. Jadi bisa dalam bentuk bean, bisa bentuk bubuk. Ya. Jadi ketika ada bubuk, kita juga tanyakan ini bubuk yang size-nya seperti apa. Seperti apa? Jadi green size-nya itu bisa untuk tubruk atau untuk manual, atau bahkan yang ada pesanan khusus untuk saya mau bikin cold brew, sehingga saya akan berikan yang coarse, yang kasar sekali. Jadi tergantung dari permintaan buyer seperti apa ya? Oke, by request lah pokoknya. By request. Jadi karena by request itu mengcombine sendiri nanti ini harus kayak gimana bean-nya, kualitasnya seperti apa. Oke. Duh, makasih banyak ini udah ngobrol-ngobrol. Tapi kalau di tempat kopi nggak nyobain kopi, nggak seru. Itu jelas. Ayo kita cobain kopinya. Oke. Ini apa nih, Om? Ini Gayo Wine. Gayo Wine hasil cold brew. Iya. Ada gelas juga saya. Biar kita minum berdua.
harus pakai ini om? Karena ini belum disaring. Oh gitu. Fungsinya belum disaring supaya pada saat penyimpanan fermentasi masih terjadi terus sehingga kualitasnya makin baik. Harum, ini harumnya kayak buah ya. Aduh, harum banget om. Harumnya enak banget loh. Sebelum kalau di channel saya sebelum ini harus ngomong Indonesia Air Minum. Indonesia Air Minum. Fine. Fruity sekali ya. Frutinya fruity ala wine. Enak banget ya. Enaknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau yang suka kopi itu pasti kayak terupgrade lagi gitu rasa. Cuma memang harus orang yang biasa awalnya harus biasa mungkin V60 dulu ya. Kalau misalnya biasanya cuma kopi yang biasa minum espresso atau apa, mungkin ini nggak terasa kopinya. Iya, tergantung dari selera ya. Saya. Cuma kalau misalnya orang biasanya kalau yang udah ngerasa ini enak sudah terlatih di V60 dulu nih, biasanya. Enak banget om. Lagi? Lagi? Tanpa. Nah, kalau ini konten isinya minum semua nih. Makasih banyak ya om ya. Ini udah ini. Oh ya, saya mau nanya sebenarnya tadi yang saya belum tanya sebenarnya ada proses kita ngomongin proses pembuatan kopi kan. Itu saya lihat suhunya harus tinggi banget, dimulai dari suhu berapa tuh untuk bisa bean masuk? Oh, green bean masuk itu tergantung dari density si green bean itu sendiri. Jadi Oke. kita ukur 1 liternya itu dia berapa gram. Jadi nanti menentukan density-nya berapa, kemudian suhu yang harus kita gunakan untuk green bean tersebut itu berapa, berapa suhunya. Itu berarti memang harus ada hitung-hitungan sendiri. Ada skalanya. Skalanya sendiri. Makanya itu tersambung sama itu laptop ya. Tersambung dengan laptop. Jadi nggak main asal-asal masukin aja terus langsung jadi enggak kan. Berarti semua juga sampai dia mengukur mau dikeluarinnya di suhu berapa juga kan. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk artisan itu dengan laptop kita pakai program itu lebih sangat membantu untuk menyamakan hasil produksi batch to batch. Iya. Karena kalau kita tanpa itu kita lebih banyak hafalan luar kepala dengan cara seperti ini, dengan punya sekian pada detik kesekian, grafiknya seperti itu kan nggak kebayang. Oh iya. Dengan komputer bisa Dengan kelihatan. komputer bisa ini ya. Bisa menyamakan kualitas dari batch sebelumnya. Gitu ya. Oke. Ini menarik banget sih. Sebenarnya kalau ngomongin kopi nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan mungkin ada segmen lain lagi. Nah, kebetulan memang ada segmen baru di Askuliner tentang dunia kopi. Nah, dunia kopi itu akan bahas tentang, saya akan ngobrol dengan banyak banget orang yang mengerti dengan kopi. Nah, Om ini salah satu, bukan salah dua, karena sebelumnya saya udah ngomong salah dua dari sekian banyak narasumber kopi yang akan kami kunjungi. Makasih banyak sudah nonton. Makasih Om udah ini. Nanti kalau mau pesen, nanti ada alamatnya di sini saya atau di Instagramnya aja ya. Instagramnya. Nah, Instagramnya di sini nih. Oke, udah lihat? Oke, udah lihat kan? Udah. Jadi jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng. Terus jangan lupa kalau ada saran silakan, nggak apa-apa komentar aja dan share ke banyak orang biar orang tahu tentang dunia kopi itu seperti apa. Makasih ya sudah gabung di Askuliner dan bye bye.